Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya. Jadi di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Kita awali dengan bakteri autotrof terlebih dahulu. Bakteri jenis autotrof ini adalah bakteri yang dapat menyusun makanan untuk kebutuhannya sendiri dengan cara mensintesis zat-zat anorganik menjadi zat organik. Jika energi untuk penyusunan tersebut bersumber dari cahaya matahari, maka bakteri tersebut dikenal dengan sebutan fotoautotrof. Ini contohnya dari bakteri fotoautotrof. Contohnya adalah bakteri hijau dan bakteri ungu. Bakteri hijau adalah bakteri yang memiliki pigmen hijau yang dinamakan dengan bakterioviridin atau bakterioklorofil. Sedangkan bakteri ungu adalah bakteri yang memiliki pigmen ungu, merah atau kuning yang biasa disebut dengan bakteriopurpurin. Kemudian yang selanjutnya adalah apabila energi untuk penyusunan zat organik berasal dari hasil reaksi kimia, maka disebut dengan chemoautotrof. Ini contohnya. Jadi yang pertama adalah bakteri nitrifikasi yang terdiri dari Nitrosomonas, kemudian Nitrosococcus dan Nitrobacter. Kemudian di sini ada lagi Nitrospira dan Nitrosocistis. Jadi di sini kesimpulannya adalah jika bakteri fotoautotrof, maka energi untuk penyusunan tersebut bersumber dari cahaya matahari. Jadi energinya sumbernya adalah dari cahaya matahari. Sedangkan untuk chemoautotrof, energi penyusun zat organiknya itu berasal dari reaksi kimia. Jadi yang satunya cahaya matahari, satunya reaksi kimia. Selanjutnya langsung kita bahas ke poin yang kedua, yaitu bakteri heterotrof. Bakteri tipe ini tidak dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik, sehingga untuk keperluan makannya dia bergantung pada zat organik yang ada di sekitarnya. Bakteri heterotrof ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah parasit dan yang kedua adalah saprofit. Untuk parasit adalah bakteri yang kebutuhan zat makanannya tergantung pada organisme lain. Contohnya adalah Treponema. Treponema adalah bakteri yang hidup pada manusia. Kemudian ada lagi bakteri Borrelia yang hidup pada hewan dan manusia. Yang selanjutnya setelah parasit ada lagi saprofit. Saprofit adalah bakteri yang memperoleh makanan dari sisa-sisa zat organik. Bakteri jenis ini memiliki kemampuan untuk merombak zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya adalah bakteri Escherichia coli yang hidup pada kolon atau usus besar manusia. Dalam keadaan tertentu,
Bakteri ini dapat mengubah asam semut menjadi CO2 dan H2O. Kemudian yang selanjutnya, Thiobacillus denitrificans dapat menguraikan senyawa nitrat menjadi nitrit. Jadi di sini kesimpulannya adalah jika bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun makanan untuk kebutuhannya sendiri dengan cara mensintesis zat-zat anorganik menjadi zat organik. Sedangkan untuk bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak dapat mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Malahan di sini malah kebalikannya, yang ini saprofit, dia malah merombak zat organik menjadi zat anorganik. Jadi malah kebalikannya. Pada video selanjutnya saya akan membahas klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Jadi Anda bisa klik videonya di sebelah kiri video ini.